Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Pancasila. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Asdiakon Bawolo. Saya asal dari Flores, Adnara. Pada video kali ini, saya mencoba untuk menceritakan sebuah wayang yang bernama Surya Putra Karna, tetapi pada intinya bahwa video ini untuk memenuhi tugas pendidikan politik yang ditempuh oleh dosen tercinta kita, Engelbertus Kuku Widijatmoko. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa di tangan saya ini ada gambar seorang wayang namanya Surya Putra Karna. Surya Putra Karna ini adalah seorang kesatria yang sungguh sangat luar biasa yang perlu kita tiru daripada pendidikannya, yaitu strategi perangnya. Karena di dalam politik itu bahwa politik adalah perang soal pertarungan ide dan gagasan. Nah, Surya Putra Karna ini dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Kunti dan ayahnya adalah Dewa Surya. Nah, Kunti ini adalah istri daripada seorang raja di kerajaan Mahabharata. Namun si Kunti ini tidak memiliki anak sehingga ibu Kunti ini berdoa kepada Dewa Surya supaya dikaruniai seorang anak. Nah, dari situlah Dewa Surya berinisiatif untuk memberikan sebuah rezeki, yaitu anak namanya Surya Putra Karna ini. Nah, di sini ada gambar anak panennya juga, teman-teman. Nah, karakter kuat atau baik yang dimiliki oleh Surya Putra Karna bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, Surya Putra Karna. Ketika dia melakukan peperangan, dia memimpin peperangan itu dengan sungguh sangat luar biasa. Dengan busur panahnya yang sungguh sangat bijaksana, dia melantunkan panahnya untuk menyerang musuh-musuhnya. Dia memiliki etika dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat-masyarakatnya dan memiliki kesetiaan kepada masyarakat yang tertindas. Surya Putra Karna ini adalah seorang yang sangat bijaksana ketika dalam mengambil keputusan. Dia ini adalah seorang tokoh yang karakter yang sungguh sangat baik dan sungguh sangat bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi di balik itu ada hal-hal buruk yang dimiliki oleh tokoh ini, Surya Putra Karna ini, yaitu semisal dia ini sedikit arogan, Surya Putra Karna ini sedikit arogan, demi untuk mencapai semua tujuannya maka segala hal bisa dilakukan. Semisal dia bergabung dengan 100 Kurawa. 100 Kurawa itu adalah anak daripada Raja Mahabharata terbaru untuk melawan 5 Pandawa. 5 Pandawa itu ada Yudhistira, ada Bima, ada Nakula, ada Sadewa dan Arjuna. Mereka ada 5 bersaudara, tapi sebenarnya 5 bersaudara ini adalah anak daripada Ibu Kunti yang sebenarnya sudah saudara daripada Surya Putra Karna itu. Tapi karena Surya Putra Karna itu tidak tahu, akhirnya dia bergabung dengan 100 Kurawa yang notabene-nya adalah anak daripada raja itu untuk perang melawan dengan 5 Pandawa ini. Nah, akhirnya dari situlah 100 Kurawa ini menang dibantu oleh Surya Putra Karna mengalahkan 5 Pandawa itu yang sebenarnya adalah anak daripada Ibu Kunti dan sebenarnya mereka adalah semua bersaudara. Tetapi karena Surya Putra Karna ini tidak tahu kalau mereka bersaudara, makanya disitulah dia menghukum adik-adiknya itu dan bergabung dengan 100 Kurawa tadi. Itu adalah sifat buruk, tapi lebih dikenal di kerajaan Mahabharata itu adalah Surya Putra Karna itu memiliki etika dan kepribadian yang sungguh sangat luar biasa ketika melakukan negosiasi. Nah, yang berikutnya adalah metode atau strategi-strategi yang dimiliki oleh tokoh Surya Putra Karna ini ketika dalam menyelesaikan suatu konflik. Semisal ada permasalahan di kerajaan Mahabharata itu, hal yang paling utama dilakukan oleh Surya Putra Karna adalah dengan melakukan negosiasi atau diplomasi. Apa itu negosiasi dan diplomasi? Nah, taktik pertama yang digunakan oleh Surya Putra Karna ini adalah melakukan pendekatan dengan cara yang sederhana terhadap musuh-musuhnya. Seperti semisal ada permasalahan antara 5 Pandawa dengan 100 Kurawa, itu Surya Putra Karna ini berdiri di tengah-tengah sebagai sebagai penengah daripada perselisihan antara 100 Kurawa dengan 5 Pandawa ini. Dia melakukan negosiasi karena dia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sungguh sangat bijaksana. Akhirnya perseteruan antara 100 Kurawa dengan 5 Pandawa ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, itu adalah negosiasi yang sungguh sangat luar biasa yang dimiliki oleh tokoh Surya Putra Karna ini dalam menyelesaikan suatu persoalan. Semisal ada permasalahan besar yang dialami di dalam kerajaan Mahabharata, yaitu perang terakhir antara 100 Kurawa melawan 5 Pandawa untuk merebutkan kekuasaan di kerajaan Mahabharata. Itu ada hal-hal buruk yang tertanam di dalam diri Surya Putra Karna ini untuk menguasai kerajaan Mahabharata. Tetapi di balik itu dia dihukum karena tidak patuh
kepada Dewa Surya itu, yang sebenarnya adalah ayahnya, dan tidak patuh kepada Ibu Kunti. Dan pada saat itu juga dia menentang Arjuna untuk duel bareng, duel memanah bareng, agar menunjukkan siapa yang lebih hebat. Nah, yang berikutnya adalah strategi dan metode Surya Putra Karna ketika semisal sebuah perang. Sebenarnya strateginya sangat sederhana yang dilakukan oleh Surya Putra Karna ini, karena dia adalah orang yang sedikit arogan, maka hal yang pertama dia lakukan adalah dengan melakukan perang. Dengan melakukan perang ini, maka tujuan yang diinginkan oleh Surya Putra Karna itu pasti tercapai, karena dia memiliki busur yang sungguh sangat luar biasa. Busur yang ketika dia melakukan, dia memanah satu kali, maka bisa dibilang kerajaan Mahabharata itu akan runtuh. Berikutnya adalah guru spiritual daripada Surya Putra Karna. Guru spiritual Surya Putra Karna ini yang dikenal dengan nama Parasurama. Nah, Parasurama ini adalah seorang dewa juga yang melatih Surya Putra Karna ini untuk menjadi pemanah terbaik di dunia. Cara yang dilakukan oleh Surya Putra Karna ketika masuk ke dalam eh, tempat tempat tinggal daripada Parasurama itu, dia mengatakan bahwa karena Surya Putra Karna mengatakan bahwa saya adalah seorang biksu. Maka dari itu, wahai guru, terimalah aku menjadi muridmu, sehingga ajarkan aku menjadi pemanah terbaik di dunia. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya dia masuk dan bertemu dengan guru spiritualnya, yaitu Parasurama, dan akhirnya Parasurama mengajarkan dia bagaimana teknik memanah. Akhirnya karena menjadi pemanah yang terbaik, pemanah terbaik dunia, dan melawan adiknya yaitu Arjuna itu. Tetapi di situ sebenarnya karena ini bukanlah seorang biksu, dan akhirnya Parasurama tahu dan mengutuk dia bahwa semua ilmu yang di dalam dirinya itu tidak akan bisa dia gunakan di dalam keadaan genting. Jadi maksudnya singkatnya seperti itu, saudara-saudara. Tapi karena ini memiliki guru spiritual yang sungguh sangat luar biasa yaitu Surya Putra Karna ini, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Karena adalah seorang pemimpin yang sungguh sangat bijaksana, yang mampu memperjuangkan hak-hak warga masyarakat daripada kerajaan Mahabharata itu untuk menuju suatu kesetaraan. Karena pada waktu itu kehidupan di kerajaan Mahabharata itu kehidupannya perkasta, dan karena Surya Putra Karna ini waktu itu dibuang oleh ibunya Kunti dan dipungut oleh seorang putra kusir kereta, makanya Karna ini dicap sebagai seorang putra daripada kusir kereta, dan akhirnya karena berjuang awal menjadi seorang putra kusir kereta itu, akhirnya dia berjuang terus, bekerja sama, melakukan negosiasi, diplomasi, dan kesetiaan kepada kesetaraan masyarakat Mahabharata. Akhirnya karena ini menjadi seorang yang sungguh sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa sebenarnya putra seorang kusir kereta itu bisa memegang busur dan melakukan peperangan. Bukan hanya mengurus kereta-kereta saja, bukan hanya mengurus hal-hal yang ada di rumah saja, melainkan bisa memegang busur dan panah untuk melakukan peperangan. Nah, jadi ini adalah wayang saya. Ini ada busurnya. Ini tokoh Surya Putra Karna. Menjadi pelajaran, menjadi contoh buat saudara-saudara semuanya bahwa pendekatan politiknya sungguh sangat luar biasa, melakukan negosiasi, dan kalau memang negosiasi itu tidak temu pada titik tumpunya, maka dia akan melakukan legowo. Nah, ini adalah gambar wayang daripada Surya Putra Karna ini. Ini ada panahnya berserta busurnya yang digunakan, tetapi akhirnya bahwa Surya Putra Karna ini meninggal karena pada waktu itu dia berperang melawan Arjuna, dan Arjuna ini dilindungi oleh dewa, karena juga disumpahi oleh gurunya yaitu Parasurama, dan akhirnya karena ini meninggal. Tapi di balik kematiannya itu dia meninggalkan kesetaraan, kesederhanaan, keterampilan, dan kebijaksanaan kepada masyarakat Mahabharata. Dan akhirnya dia meninggal. Setelah dia meninggal, baru 5 Pandawa yaitu Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sedewa itu mengetahui bahwa Surya Putra Karna adalah saudara dari mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan kepada saudara-saudara semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konpledo. Sekian dan terima kasih.